Yo, dengar cerita di Quito yang panas. Argentina jatuh, langkahnya kandas. Otamendi jatuh, kartu merah diangkat. Sejak menit 30, ritme langsung retak. Secara mengejutkan, Argentina yang sulit untuk dikalahkan oleh tim manapun harus tumbang di tangan Ekuador dengan skor 1-0 tanpa balas. Namun di balik kekalahan itu, ternyata ada penyebab dan alasan mengapa Argentina bisa tumbang di tangan Ekuador. Seperti apakah penyebab dan alasan tersebut? Mari kita bahas. Minit 50, Caicedo pun keluar, tapi Argentina tetap gak bisa lancarkan serangan. Crossing mentah, tembakan jadi angin lalu. Penyebab yang pertama adalah kartu merah Otamendi awal dari segalanya. Ya, menit ke-31 Nicolas Otamendi bikin pelanggaran fatal. Sebagai last man, dia terpaksa jatuhin striker Ekuador yang udah tinggal berhadapan dengan kiper. Wasit langsung kasih kartu merah tanpa ragu. Sejak menit itu Argentina harus bermain dengan 10 orang. Dan apa efeknya? Sumpah organisasi pertahanan langsung berantakan, tahu nggak? Dimana Scaloni harus ubah formasi lebih defensif dan tekanan ke lini tengah serta serangan jadi makin besar. Gol bikin jiwa terkuras, Messi nggak hadir, serangan jadi hambar. Ekuador rapat, Argentina pun gemetar. Tanpa Lapulga gak ada sihir di lapangan. Penyebab yang kedua adalah penalti Enner Valencia di waktu krusial. Ya, waktu injury time babak pertama, wasit kasih penalti buat Ekuador. Di mana Valencia yang udah senior dan berpengalaman tenang banget eksekusi bola penalti. Gol injury time ini bikin Argentina jatuh mentalnya. Kenapa alasannya? Karena mereka udah kesulitan main dengan 10 pemain dan sekarang harus ngejar gol di situasi yang makin berat. Yo, ini pelajaran yang keras di jalan. Argentina harus bangkit cari solusi masa depan. Penyebab yang ketiga adalah absennya Lionel Messi yang buat serangan Argentina mandek. Nah, ini faktor yang banyak orang sebut sebagai kunci, tahu nggak? Dimana Lionel Messi nggak main di laga ini. Biasanya kalau Argentina buntu, Messi selalu punya solusi, entah lewat dribble, umpan terobosan atau free kick mautnya. Tapi kali ini nggak ada sosok Lionel Messi. Dan apa yang terjadi? Sumpah tidak adanya Lionel Messi membuat permainan Argentina jauh sangat berbeda seperti adanya Lionel Messi di lapangan. Dan hasilnya apa? Lautaro Martinez dan Julian Alvarez sangat kesulitan cari ruang bola. Ya, Argentina jadi monoton. Serangan mereka gampang ditepak dan dipatahkan oleh Ekuador. Penyebab yang selanjutnya adalah faktor mental dan taktis. Ya, kalau kita perhatikan, Argentina terlihat kehilangan kontrol emosi setelah ketinggalan, tahu nggak? Dimana tanpa Messi yang biasanya jadi pemimpin dan penenang, tim ini gampang frustasi. Serangan mereka jadi terburu-buru, crossing nggak jelas, tembakan spekulasi, dan koordinasi antara pemain juga sangat kurang rapi, tahu nggak? 10 lawan 11, mental diuji keras. Penalti Valencia, gol bikin jiwa terkuras. Messi nggak hadir, serangan jadi hambar. Ekuador rapat, Argentina. Kesimpulannya apa? Ya, kekalahan Argentina ini kombinasi dari beberapa faktor. Kartu merah Otamendi yang terlalu cepat, penalti di momen krusial, absennya Messi yang bikin serangan tumpul, serta Ekuador yang tampil disiplin dan pantang menyerah. Crossing mentah, tembakan jadi angin lalu. Fans menunduk, Scaloni bingung di bangku. Mental drop, permainan makin panik. Itulah penyebab dan alasan mengapa Argentina bisa tumbang di tangan Ekuador. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apa kalian punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Pasti ketergantungan satu sosok hilang, langsung goyah keseimbangan. Yo, ini pelajaran yang keras di jalan. Argentina harus bangkit cari solusi masa depan. Karena waktu berjalan, Messi tak selamanya ada. Tanpa rencana baru, mimpi bisa sirna. Yo, ingat cerita di Quito yang panas. Argentina jatuh, langkahnya kandas. Otamendi jatuh, kartu merah diangkat.